Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahersal Eran Octaviano dari Prodi Ilmu Hukum kelas 2025A dengan NIM 25111764073. Saya akan membawakan materi tentang ilmu negara yang ditulis oleh Suhino. Bab 1. Pendahuluan. Pertama-tama, kalau akan membicarakan suatu ilmu haruslah mengetahui terlebih dahulu objeknya, luas lapangan pembicaraannya, yakni demikian ini supaya dapat memusatkan perhatian pada objeknya tersebut. Dalam buku ini yang akan dibicarakan adalah ilmu negara. Ilmu negara ialah ilmu yang menyelidiki atau membicarakan negara. Ini telah nyata ditunjukkan sendiri oleh namanya. Tetapi sebetulnya ilmu yang membicarakan negara itu bukanlah hanya ilmu negara saja. Oleh karena di samping ilmu negara ini masih banyak ilmu-ilmu lainnya yang juga membicarakan negara, dan berhubungan ilmu ini bukanlah pengetahuan biasa tetapi adalah pengetahuan yang mempunyai sifat-sifat teratur dan sistematik, maka menentukan objek pembicaraan ini adalah merupakan suatu keharusan. Hal ini dimaksud agar dapat mengetahui sampai di mana luas ilmu negara tersebut dan tidak mengetahui lapangan pembicaraan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Adapun sistematik pembicaraan daripada buku ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, objek ilmu negara. Di sini yang dibicarakan adalah luas daripada pembicaraan ilmu negara. Tegasnya, apakah yang menjadi objek pembicaraannya. Yang kedua, asal mula negara. Pembicaraan ini diliputi faktor teori-teori atau ajaran dan paham-paham mengenai bagaimanakah timbulnya negara itu, atau bagaimanakah terjadinya negara itu. Maksudnya, bagaimanakah perpindahan dari keadaan manusia di mana mereka itu hidup secara bebas, belum teratur, ke keadaan bernegara, ke keadaan kehidupan manusia yang serba teratur. Dalam hal ini, banyak akan kita bicarakan beberapa teori yang pokok-pokok. Teori tersebut antara lain adalah, yang pertama, teori-teori pada zaman Yunani kuno. Antara lain ada Socrates, Plato, Aristoteles, Epicurus, lalu ada Zeno. Sedang dari zaman Romawi kuno, sarjana tidak banyak. Antara lain ada Polybus, Cicero, Seneca. Zaman pertengahan, pada abad pertengahan ini umurnya agak panjang, yaitu dimulai pada abad ke-5 sampai abad ke-9. Zaman ini berbarengan sampai abad ke-15. Zaman ini berbarengan dengan timbul dan berkembangnya agama Kristen. Maka sudah barang tentu kalau pada zaman ini berkembangnya ilmu pengetahuan sedikit banyak berpengaruh oleh ajaran-ajaran agama sehingga menimbulkan paham-paham teokratis. Ajaran zaman pertengahan ini berkembang dalam dua periode, yaitu yang pertama zaman abad pertengahan sebelum perang salib pada abad ke-5 sampai abad ke-12. Ajaran-ajaran yang timbul pada zaman ini bersifat teokratis mutlak, artinya mendasarkan ajarannya itu kepada kekuasaan serta keagungan Tuhan. Dalam zaman ini, ajaran-ajaran yang ada sebagian besar diciptakan oleh Agustinus dan Thomas Aquinas. Lalu zaman abad pertengahan sesudah perang salib dari abad ke-12 sampai abad ke-15, ajaran-ajaran yang timbul pada zaman ini sudah agak bersifat kritis. Jadi lalu menjadi teokratis kritis. Ini disebabkan karena masuknya pengaruh dari ajaran zaman Yunani kuno, terutama ajaran Aristoteles pada waktu terjadinya perang salib. Ajaran dari zaman ini diwakili oleh ajaran dari Marsilius van Padua. Jadi dengan demikian perang saliblah yang memisahkan antara kedua periode tersebut. Lalu ada zaman Renaissance. Ini kira-kira pada abad ke-16. Pada zaman ini terjadi perubahan-perubahan besar dalam ilmu pengetahuan, terutama dalam ilmu kenegaraan. Ini terjadi karena timbulnya paham-paham yang baru yang mampu mempengaruhi keadaan dari banyak negara. Paham-paham tersebut adalah dari ajaran kebudayaan zaman Yunani kuno dan Jerman kuno. Pengaruh tersebut tidak saja masuk dalam lapangan ilmu kenegaraan, tetapi juga dalam lapangan keagamaan sehingga menimbulkan perubahan-perubahan yang besar dalam lapangan keagamaan, menimbulkan kaum reformator, antara lain Dante, Luther, Melanchthon, Zwingli, dan Calvin. Sedangkan dalam lapangan kenegaraan timbul ajaran-ajaran dari Niccolo Machiavelli, Thomas Morus, dan Jean Bodin. Lalu ada kaum monarkomaken. Tokoh-tokohnya ada Hoffmann, Brutus, Buchanan, Mariana, Bellarmine, Suarez, Milton, dan yang terpenting Althusius, yang ajarannya akan kita bicarakan sebagai wakil daripada kaum monarkomaken ini. Lalu ada zaman berkembangnya teori hukum alam. Ini terjadi pada abad ke-17 dan abad ke-18. Teori hukum alam ini sesungguhnya memang mengalami perkembangan dalam dua abad, yang dalam masing-masing abad ini, meskipun materi ajarannya sama, tetapi fungsinya berbeda. Perbedaan tersebut ialah bahwa ajaran hukum alam abad ke-17 berfungsi menerangkan, sedangkan ajaran hukum alam abad ke-18 berfungsi menilai. Adapun tokoh-tokoh sarjananya ialah
teori hukum alam abad ke-17 ada Grotius atau Hugo de Groot, ada Thomas Hobbes, Benedictus de Spinoza, ada John Locke. Lalu teori hukum alam abad ke-18 ada Frederick yang Agung, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, dan ada Immanuel Kant. Zaman berkembangnya teori kekuatan atau kekuasaan. Teori ini berkembang pada permulaan abad-abad modern. Adapun tokoh-tokoh sarjananya yaitu Oppenheimer, H.C. Lexi, dan Karl Marx. Lalu ada teori positivisme. Teori ini merupakan reaksi terhadap teori-teori klasik tradisional atau teori-teori yang telah disebutkan di atas. Teori-teori positivisme ini antara lain dikemukakan oleh Hans Kelsen. Teori modern. Teori ini sifatnya modern karena sudah menyesuaikan dirinya dengan keadaan serta perkembangan ilmu pengetahuan modern. Tokoh-tokohnya yang akan dibicarakan antara lain adalah Profesor Mr. R. Cronenberg, lalu ada Profesor Dr. J.H.A. Legeman. Lalu ada teori-teori tentang hakikat negara. Pembicaraan mengenai hakikat negara ini nanti tidak akan secara khusus dibicarakan tersendiri, melainkan akan dibicarakan saja sekaligus dalam waktu membicarakan ajaran daripada tiap-tiap sarjana. Hal ini selain menyingkat waktu, juga mengingat karena pada umumnya masing-masing sarjana itu menemukan pendapatnya. Lalu teori-teori tentang tujuan negara. Pembicaraan kita mengenai teori tentang tujuan negara sama dengan nomor 3 di atas. Lalu ada teori legitimasi kekuasaan. Pembicaraan kita di sini meliputi 3 masalah pokok, ialah yang pertama sumber kekuasaan, yang kedua pemegang kekuasaan, lalu yang ketiga pengesahan kekuasaan. Masing-masing masalah nanti akan mendapatkan jawaban dan tiap-tiap jawaban akan merupakan suatu ajaran. Lalu ada klasifikasi negara. Di sini nanti akan dibicarakan masalah-masalah mengenai kemungkinan-kemungkinan daripada bentuk negara. Artinya suatu yang dinamakan negara itu mungkin mempunyai kemungkinan bentuk apa saja. Jadi tugasnya tidak akan membicarakan bentuk-bentuk negara yang telah ada, tetapi yang akan dibicarakan adalah kemungkinan-kemungkinan daripada suatu yang dinamakan negara. Jadi telah lebih tegas lagi bahwa yang telah dibicarakan adalah ajaran-ajarannya, yaitu ajaran-ajaran mengenai klasifikasi negara. Di sini nanti akan ditemukan ajaran yang bersifat klasik tradisional dan ajaran-ajaran yang telah bersifat modern. Yaitu selanjutnya ada susunan negara. Maksudnya di sini adalah akan membicarakan bentuk-bentuk negara ditinjau dari segi susunannya. Negara itu kalau ditinjau dari segi susunannya akan menimbulkan 2 kemungkinan bentuk, yaitu yang pertama negara kesatuan. Ini adalah negara yang tersusun tunggal. Lalu ada negara federasi, ini adalah negara yang bersusun jamak. Lalu ada negara demokrasi modern. Di sini nanti kita akan membicarakan perkembangannya, yaitu mulai dari demokrasi langsung atau demokrasi kuno yang mulai timbul dari perkembangan zaman Yunani kuno sampai pada perkembangannya mencapai demokrasi tidak langsung atau demokrasi modern. Ini terjadi sekitar abad ke-17 dan abad ke-18. Maka dalam hal ini nanti kita akan erat hubungannya dengan ajaran-ajaran daripada sarjana hukum alam, terutama ajaran Montesquieu, yaitu Trias Politica, karena ajaran inilah yang justru akan menentukan tipe daripada demokrasi modern, dan ajaran Rousseau, yaitu kedaulatan rakyat yang justru tidak dapat dipisahkan dengan demokrasi. Lalu selanjutnya ada negara autokrasi modern. Negara ini juga disebut negara sistem satu partai. Negara autokrasi dalam pengertiannya yang asli atau kuno, praksis dewasa ini dapat dikatakan sudah tidak ada. Sedangkan pada beberapa abad yang lampau, yang mungkin sisanya masih diketemukan dewasa ini adalah disebut autokrasi modern. Ini pun sifatnya agak samar-samar karena negara autokrasi modern ini dalam perkembangannya pada zaman modern mengkamuflir dirinya sedemikian rupa sehingga sepintas lalu dari segi luarnya kita melihat negara tersebut seakan-akan negara demokrasi modern. Maka dari itu perlu dibicarakan perbandingan antara kedua negara tersebut, sebab selain yang telah disebutkan di atas, memang antara kedua negara ini mempunyai perbedaan yang sangat besar, terutama perbedaan mengenai pandangan tentang hakikat serta tujuan negara. Pada negara autokrasi modern bagaimanapun juga tidak dapat melepaskan pandangan hidupnya, yaitu bahwa tujuan terakhir adalah menghimbau kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara. Maka perlu juga dibicarakan masalah pembatasan kekuasaan yang timbul daripadanya. Demikianlah sekedar gambaran garis perjalanan perbincangan buku ini. Lalu kita lanjut pada bab kedua, objek ilmu negara. Di muka bab 1 telah disebutkan bahwa objek atau lapangan pembicaraan ilmu negara adalah negara. Menyebutkan ini sebetulnya adalah baru sepintas sekilas saja tentang sesuai dengan nama ilmu yang kita bicarakan. Tetapi kalau kita memperhatikan betul-betul, sesungguhnya ilmu yang dibicarakan negara ini tentu saja tidak saja ilmu negara, melainkan masih banyak ilmu-ilmu lainnya yang
membicarakan negara. Oleh karena itu, dalam menentukan objek ilmu negara ini, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu ilmu-ilmu manakah yang mempunyai hubungan erat dengan ilmu negara berkaitan dengan objeknya itu. Kalau kita memperhatikan kurikulum tersebut, maka kita akan segera dengan dapat mengetahui bahwa yang mempunyai hubungan erat dengan ilmu negara ialah yang pertama hukum tata negara, lalu yang kedua hukum tata pemerintahan. Apakah sebabnya antara ilmu-ilmu tersebut terdapat hubungan yang erat satu sama lain? Sebabnya ialah karena ilmu-ilmu tersebut mempunyai proyek objek yang sama, yaitu negara. Kalau demikian lalu, apakah bedanya? Perbedaannya sesungguhnya yang banyak terletak pada sudut pandang daripada masing-masing ilmu tersebut. Adapun perbedaan tersebut secara singkat adalah di satu pihak, yaitu hukum tata negara dan hukum tata pemerintahan, memandang objeknya yaitu negara dari sifatnya atau pengertiannya yang konkret. Artinya, objeknya itu sudah terikat pada tempat, keadaan, dan waktu. Jadi, telah mempunyai efektif adjektif yang tertentu. Misalnya negara Republik Indonesia, negara Inggris, negara Jepang, dan seterusnya. Kemudian dari negara dalam pengertiannya yang konkret itu diselidiki. Kalau kemudian dari negara dalam pengertiannya yang konkret atau dibicarakan lebih lanjut susunannya, alat-alat kelengkapannya, wewenang, serta kewajiban daripada alat-alat perlengkapan tersebut, dan seterusnya. Sedangkan ilmu negara memandang objeknya yaitu negara dari sifat atau dari pengertian yang abstrak, artinya objeknya itu dalam keadaan terlepas dari tempat, keadaan dan waktu dari. Jadi tegasnya belum mempunyai adjektif tertentu, bersifat abstrak, umum, universal dari objeknya yang bersifat demikian. Ini yang kemudian dibicarakan lebih lanjut adalah kapankah suatu itu dinamakan negara, kapan tidak, lalu apakah yang disebut negara itu hakikatnya itu apa, dan seterusnya dari objeknya itu tadi, yaitu negara dalam pengertiannya abstrak dan diselidiki lebih lanjut adalah yang pertama asal mula negara, kedua hakikat negara, yang ketiga bentuk-bentuk negara dan pemerintahan. Jadi tiga hal ini menjadi pokok pembicaraan dalam ilmu negara. Tetapi sekali lagi kita harus ingat bahwa menjadi objek ilmu negara itu adalah negara dalam pengertian yang umum, abstrak, universal. Jadi dengan demikian tiga pokok pembicaraan tersebut di atas berarti yang pertama mengenai asal mula negara. Itu yang dimaksud bukanlah asal mula atau terbentuknya suatu negara yang konkret, negara Indonesia, Jepang, Inggris misalnya, bukan itu yang dimaksud. Tetapi asal mula atau terbentuknya atau terjadinya apa atau sesuatu yang dinamakan negara. Negara dalam pengertiannya yang umum, abstrak, universal tadi. Jadi tegasnya apa yang dinamakan negara itu adanya hanya dalam alam pikiran, dalam angan-angan. Artinya kita memikirkan adanya sesuatu itu kemudian kita angkat ke dalam pikiran, dan disinilah kita membayangkan adanya apa yang dinamakan negara itu. Yang kedua, mengenai hakikat negara. Ini pun yang dimaksud bukanlah hakikat daripada negara tertentu, melainkan yang dimaksud adalah hakikat daripada apa yang dinamakan negara itu tadi. Apakah itu merupakan keluarga yang besar, atau merupakan suatu alat, atau wadah, atau organisasi, atau perkumpulan, itu nanti kita akan menjumpai pendapat-pendapat banyak sekali. Jadi pokoknya apa atau sesuatu dinamakan negara itu hakikatnya apa. Dengan demikian ini berarti memberikan sifat-sifat tertentu yang menentukan dan yang merupakan sifat-sifat pokok daripada apa yang dinamakan negara itu. Hal ini kiranya dapat dijelaskan sebagai berikut. Misalnya, dahulu waktu kita baru mempelajari pengetahuan hukum tata negara, kita masih ingat bahwa demikian pendapat orang pada umumnya, negara itu ada kalau syarat-syaratnya telah terpenuhi. Syarat-syarat itu tadi biasanya yang dimaksud adalah ada daerahnya tertentu, ada rakyatnya, ada pemerintahannya yang berdaulat. Kiranya itu semua sebetulnya bukanlah merupakan hakikat negara, tetapi ini adalah merupakan sebagai syarat-syarat formil saja bagi sesuatu yang disebut negara, bukan merupakan syarat-syarat materialnya. Sebagai suatu perumpamaan, sebuah gedung misalnya. Jadi di sini negara itu kita umpamakan sebagai sebuah gedung. Gedung itu kalau kita pikirkan, kita pelajari, akan kita temukan ada lantainya, tiangnya, dindingnya, pintunya, atapnya, dan sebagainya. Ini semua sebetulnya adalah merupakan bagian-bagian daripada apa yang kita namakan gedung tadi, dan sudah barang tentu ini harus merupakan suatu kesatuan, suatu keutuhan. Sebab kalau bagian-bagian tadi hanya tertumpuk saja, jadi tidak ada sifat-sifat keteraturan dan kesatuan, tentunya kita tidak dapat menyebut bahwa itu adalah gedung. Demikian pula halnya dengan negara. Lalu yang ketiga, mengenai bentuk negara. Pembicaraan kita pun demikian pula halnya, tidak hanya kita tunjukkan pada bentuk negara tentu saja. Negara yang konkret
Jadi, maksudnya kalau kita akan membicarakan bentuk-bentuk negara, itu berarti membicarakan tentang kemungkinan-kemungkinan bentuk yang diadakan oleh negara. Dan di dalam aneka ragaman tentang bentuk-bentuk negara ini masih kita dapatkan persamaan-persamaannya, sehingga kita tidak merubah hakikat negara. Dengan sekedar uraian di atas, kiranya dapat diketahui bahwa objek daripada ilmu negara ini bersamaan dengan objek hukum tata negara dan bersamaan pula dengan objek hukum tata pemerintahan, hanya sudut pandangnya yang berlainan. Ilmu negara memandang, menyelidiki, mempelajari objeknya, yaitu negara dalam pengertiannya abstrak, umum, universal. Sedangkan kalau kedua ilmu lainnya itu tadi memandang, menyelidiki, mempelajari objeknya, yaitu juga negara dalam pengertiannya yang konkret, yang tertentu. Disinilah letak hubungan yang erat antara ilmu negara dan hukum tata negara dan hukum tata pemerintahan. Hubungan yang erat itu kemudian menimbulkan konsekuensi bahwa ilmu negara merupakan pengantar atau dasar daripada hukum tata negara dan hukum tata pemerintahan. Tegasnya, orang tidak akan dapat mempelajari hukum tata negara dari suatu negara dengan baik kalau sebelumnya tidak mempelajari ilmu negara terlebih dahulu. Demikian misalnya Leon Duguid dalam bukunya Traité de droit constitutionnel hampir separuh lebih memuat tentang ilmu negara. Di atas telah beberapa kali disebutkan bahwa objek ilmu negara itu adalah negara dalam pengertian yang abstrak, umum, universal. Jadi, perhatiannya tidaklah hanya ditujukan kepada suatu negara yang tertentu yang konkret, yang telah mempunyai adjektif tertentu. Tapi meskipun demikian, sebetulnya terdapat objek ilmu negara ini. Pandangan para sarjana tidaklah sama. Antara lain pandangan dari seorang sarjana Jerman, misalnya yaitu George Jelling dalam bukunya yang sangat terkenal Allgemeine Stadtlehre. Beliau memuat suatu sistematik yang sangat teratur, dan karena pengaruh sistematik George Jelling ini kemudian timbul ketentuan dalam membuat sistematik ilmu negara, yaitu garis besarnya George Jelling membuat sistematik sebagai berikut. Pertama-tama, beliau membagi Staatswissenschaft dalam pengertian yang luas dalam dua bagian, yaitu Staatswissenschaft dalam pengertian yang sempit, lalu kedua Rechtswissenschaft. Di sini dalam pembagian ini yang penting bagi kita adalah Staatswissenschaft dalam pengertian yang sempit. Ini kiranya dapat disalin dengan ilmu kenegaraan. Kemudian Staatswissenschaft dalam pengertian yang sempit ini dibagi lagi dalam dua bagian, yaitu Allgemeine Stadtlehre atau ilmu negara umum, lalu ada Besondere Stadtlehre, yaitu ilmu negara khusus. Kemudian Allgemeine Stadtlehre ini masih dibagi lagi dalam satu Allgemeine Social Stadtlehre. Ini menyelidiki negara sebagai gejala sosial dan dapat disamakan misalnya dengan perkumpulan-perkumpulan sosial. Jadi pokoknya tekanan pada sifat sosial daripada negara itu. Lalu Allgemeine Stadtlehre ini menyelidiki negara dari segi yuridis. Sedangkan Besondere Stadtlehre dibagi dalam satu Individual Stadtlehre. Ini penyelidikannya ditujukan pada suatu negara tertentu yang konkret. Jadi misalnya negara Indonesia, negara Inggris, dan sebagainya. Kemudian dari negara yang tertentu ini yang dipelajari lebih lanjut ialah lembaga-lembaga kenegaraannya, misalnya mempelajari badan perwakilannya, badan pengadilannya, badan kepala kenegaraannya, dan sebagainya. Lalu yang kedua, Special Stadtlehre. Ini penyelidikannya ditujukan pada negara dalam pengertian yang umum, dan kemudian dari negara dalam pengertian yang umum ini yang dipelajari lebih lanjut ialah suatu lembaga kenegaraan yang khusus, spesial, misalnya mempelajari badan perwakilannya. Maka kalau kita akan membandingkan antara ilmu negara yang individual dan ilmu negara yang spesial, yang kedua-duanya itu sifatnya adalah khusus, ialah bahwa kalau ilmu negara yang individual, yang khusus, itu adalah negaranya. Jadi negaranya itulah yang tertentu, yang khusus. Sedangkan kalau ilmu negara yang spesial, yang khusus, itu adalah lembaga kenegaraannya yang diselidiki itu. Sebagai contoh misalnya, kalau kita mempelajari badan perwakilan kedudukan kepala negara dan sebagainya dari negara Indonesia, maka ini adalah termasuk ilmu negara yang individual. Tetapi kalau kita mempelajari badan perwakilan dari negara-negara Indonesia, Inggris, Amerika Serikat, Swiss, Jerman, Jepang, dan sebagainya, maka ini termasuk ilmu negara yang spesial. Sekarang bagaimanakah kalau sistematik George Jelling tersebut di atas kita terapkan pada kurikulum yang kita laksanakan di sini? Dalam kurikulum ini telah disebutkan dikenal ilmu-ilmu yang berobjek negara, yaitu ilmu negara, hukum tata negara, dan hukum tata pemerintahan. Dalam hal ini yang harus kita
Perhatikan pertama-tama ialah perbedaan antara satu jenis dan yang berdiri sendiri yaitu ilmu negara di satu pihak, dan kedua ilmu lainnya yang ada persamaannya, yaitu ilmu-ilmu tentang negara yang ada kata-kata hukumnya tadi. Dengan demikian, maka kalau kita melihat kedua tadi, yaitu hukum tata negara dan hukum tata pemerintahan, sifatnya akan lebih mendekati pada ilmu negara dan yang individual dalam systematic journalism. Dalam arti bahwa yang diselidiki atau yang dipelajari itu bukan negara dalam pengertian yang umum, tetapi penyelidikannya itu ditunjukkan kepada negara tertentu. Jadi misalnya menyelidiki, mempelajari atau membicarakan hukum tata negara Indonesia. Sedangkan kalau ilmu negara itu sifatnya lebih mendekati ilmu negara yang spesial dalam systematic journalism. Dalam arti bahwa yang diselidiki, yang dipelajari, atau yang dibicarakan adalah negara yang pengertiannya umum. Jadi, pertama-tama harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dinamakan negara itu, hakikatnya apa, dan bagaimana terjadinya negara itu. Jadi, objeknya itu sifatnya adalah abstrak. Maka, kalau ilmu negara yang kita pelajari sekarang ini, kita masukkan ke dalam sistem journalism termasuk dalam ilmu negara yang spesial. Lalu, bab ketiga, asal mula negara. Kapankah timbulnya negara? Adanya pemikiran tentang negara dan hukum tidaklah bersamaan dengan adanya negara. Negara adanya mendahului. Jadi tegasnya adanya pemikiran tentang negara dan hukum tidaklah setua umur dari mulai adanya negara. Jauh sebelum adanya pemikiran tentang negara dan hukum, negara telah ada. Kita ingat misalnya adalah negara-negara Babilonia, Mesir, dan Assyria. Negara-negara ini adalah adanya sekitar abad ke-18 sebelum Masehi dengan sistem pemerintahnya yang sangat absolut. Tapi di samping itu, pada zaman bangunannya peradaban manusia, ada juga raja-raja yang memerintah dengan baik hati, yaitu dengan memberikan undang-undang yang menjamin hak-hak daripada para warga negaranya. Raja yang berbuat demikian kiranya adalah raja dari Babilonia yang bernama Hammurabi, yang memerintah pada sekitar tahun 1800 sebelum Masehi, yang terkenal mempersatukan negara yang semula-mula terpecah belah. Jika di atas dikatakan bahwa adanya pemikiran tentang negara dan hukum itu tidaklah setua daripada adanya negara itu sendiri, lalu apakah dapat dijelaskan bahwa pada zaman purba, raja-raja itu memerintah dengan sewenang-wenang karena kekuasaannya yang absolut? Orang tidak sempat mempersoalkan tentang negara, mengapa orang-orang yang tertentu itu berkuasa, sedangkan orang-orang lainnya tunduk. Apa dasar kekuasaan penguasa itu, dan lain sebagainya. Ketidaksempatan ini itu tegasnya bahwa pada waktu itu orang tidak mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan pikiran dan pendapatnya secara luas. Tetapi meskipun demikian, kita tidaklah boleh beranggapan bahwa pada zaman purba itu belum ada ilmu, karena pada zaman itu memang telah ada berbagai macam ilmu, misalnya ilmu perbintangan, ilmu kesehatan, ilmu kesusilaan, ilmu filsafat, ilmu pelayaran, dan sebagainya. Tetapi ilmu yang mandiri seperti yang dikenal orang sekarang ini belum ada, apalagi yang bersifat teratur dan sistematik. Karena pada zaman purba itu segala pembicaraan dicampur adukan saja. Misalnya, suatu ilmu itu membicarakan ya filsafat, ya kesusilaan, ya kesehatan, ya pelayaran, dan sebagainya. Apalagi ilmu kenegaraan seperti yang kita bicarakan sekarang ini. Terang belum ada. Pada zaman purba itu, belum ada ilmu kenegaraan yang mempersoalkan semua keadaan negara. Sebab ini adalah suatu ilmu yang mengandung bahaya bagi kekuasaan para penguasanya dan dapat mengancam kedudukan dan kewibawaan penguasa negara. Padahal penguasa pada zaman purba itu merupakan penguasa yang kekuasaannya bersifat absolut, wewenang menentukan hidup matinya seseorang. Jadi menguasai segala segi kehidupan dari dalam negara, baik kehidupan yang bersifat lahiriah maupun kehidupan yang bersifat keagamaan. Dengan demikian tidaklah mengherankan kalau penguasa itu kemudian menekan, melarang adanya pemikiran tentang negara dan hukum. Yes.